Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kelima ini saya akan membahas tentang bagaimana ide atau gagasan muncul. Oleh karena itu, materi saya beri judul Mari Ubah Mindset. Materi ini dimunculkan karena beberapa mahasiswa sampai sekarang masih kesulitan mencari judul-judul yang akan dijadikan makalah ilmiah. Beberapa mahasiswa berkali-kali mengkonsultasikan judul, kemudian disarankan diperbaiki, tetapi ternyata hasil perbaikannya pun belum layak untuk dijadikan sebuah judul makalah ilmiah. Terus bagaimana cara menentukan topik atau judul suatu makalah? Kenapa sampai sekarang judul belum layak untuk dijadikan makalah? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul, dan akhirnya apa yang harus dilakukan? Kembali pada awal materi bahwa tulisan ilmiah bersumber dari gagasan yang lahir dari pemikiran yang sehat, logis, dan objektif yang diteruskan untuk menyelesaikan suatu masalah dan tentu saja bermanfaat. Kembali lagi pada materi gagasan atau ide di awal perkuliahan kita. Apa itu ide? Apa itu gagasan? Gagasan atau ide lahir dari proses berpikir ketika mencari solusi dari suatu permasalahan. Suatu ide akan mudah muncul apabila terbiasa berpikir out of the box atau biasa berpikir tidak linier. Sebagai contoh, apabila kita ditanyakan bagaimana cara pulpen yang kedua ujungnya runcing harus diberdirikan di atas meja. Masalah yang harus dicari solusinya adalah bagaimana pulpen itu bisa berdiri. Apakah bisa berdiri di meja? Apakah tidak bisa? Maka carilah ide agar pulpen itu bisa berdiri. Secara sepintas tentu saja jawabannya spontan tidak, karena di dalam kasus tersebut adalah pulpennya dua ujungnya adalah runcing. Tetapi ini yang saya maksud dengan pemikiran out of box, artinya berpikir secara tidak biasa. Maka kita akan bisa menemukan ide. Misalnya saja meja kita lubangi dengan besar diameternya sama dengan pulpen, kemudian pulpen ditancap, kan itu bisa berdiri. Atau pulpen berdiri tapi menggunakan alat bantu, misalnya dipegang, itu juga berdiri. Atau pulpen ditumpulkan kedua ujungnya, kemudian diberikan lem, kemudian dilem di atas meja, itu juga berdiri. Karena masalah yang harus dicari solusinya adalah bagaimana pulpen tersebut berdiri di atas meja. Nah, sekarang akan kita sama-sama diskusikan masalah yang sedang dihadapi oleh sekolah, bahwa pembelajaran yang dilakukan pada saat sekarang tidak berlangsung efektif. Nah, bagaimana cara mengefektifkan pembelajaran dan pembelajarannya non tatap muka menggunakan pendekatan jarak jauh? Jawabannya tentu saja banyak, misalnya media yang menarik, kemudian bahan ajar, metode atau model pembelajaran, serta asesmen yang dilakukan oleh guru. Kalau Anda tertarik dengan media, tentu saja media apa yang mudah dikuasai oleh guru, kemudian juga bisa dimanipulasi sehingga media tersebut menarik. Misalnya saja PowerPoint itu dilengkapi dengan tool-tool bagaimana membuat animasi, kemudian bagaimana membuat bergerak dari benda-benda, dan ini bisa ditulis sebuah gagasan bagaimana guru itu merancang, kemudian mengembangkan, serta menggunakan media PowerPoint sebagai media pembelajaran agar pembelajaran tersebut lebih menarik, lebih efektif.
Kalau tertarik punya ide bagaimana model atau metode pembelajaran yang bisa menarik pada saat PJJ, misalnya dipilih problem based learning. Nah, berarti ditulis bagaimana problem based learning diterapkan pada saat daring, bagaimana permasalahannya, kemudian bagaimana murid belajarnya. Itu semua ditulis, merancang, mengembangkan, serta menggunakan. Sertailah contoh 1KD agar guru-guru bisa jelas bagaimana menerapkan PBL tersebut. Apabila punya ide terkait dengan bahan ajar, Anda bisa mempunyai gagasan bagaimana merancang sebuah lembar kerja, bagaimana mengadministrasikannya, kemudian juga bagaimana menilainya dan bagaimana rubriknya. Apabila ada ide yang terkait dengan asesmen atau penilaian, tentu saja ditulis sebuah makalah yang membahas bagaimana merancang asesmen, melaksanakan asesmen, memeriksa asesmen, kemudian juga menganalisis hasil asesmen, selanjutnya membuat program tindak lanjut atau program perbaikan dan pengayaan. Dan ini dikaitkan dengan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Tulislah teknik-teknik yang terkait dengan hal tersebut. Jadi sebenarnya ide-ide atau gagasan itu sangat banyak sekali. Mari kita berpikir out of box atau berpikir tidak linear. Kemudian coba lagi cari judul atau topik, dan mudah-mudahan berhasil. Selamat belajar, selamat beraktivitas.